Yuk teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan belajar untuk AutoCAD di HP Android ya teman-teman. Mumpung masih free ini, kita akan belajar menu-menu dasar dari AutoCAD ya. Untuk kali ini kita akan belajar untuk menu-menu dasar di Draw. Di sini ini ya. Ini terdiri dari line, ini line, kemudian polyline, rectangle, arcs, kemudian ada circle. Ini menu dasar untuk Draw di AutoCAD HP Android ya teman-teman. Nah, line ini untuk membuat garis teman-teman. Bisa garis lurus, misalkan ini ya. Kita klik line ini, kemudian kita arahkan kursor, kemudian kita tab. Kita bisa membuat garis lurus, garis miring, garis tegak lurus, misalkan kayak gini. Pokoknya di kelipatan sudut 0 derajat, 90 derajat, 180, ini minus 90 ya. Dan kita bisa menyesuaikan sudut-sudutnya juga. Misalkan ini 0 sudutnya, kemudian kita masukkan angkanya, misalkan 50. Nah, seperti ini. Kemudian sebenarnya kita juga bisa memasukkan sudutnya berapa ya teman-teman. Draw line, kemudian kita arahkan kursor, kita tab, kemudian misalkan sudutnya 45, kita bisa memasukkan sudutnya 45 derajat, kita oke. Sebelum kita oke, sebenarnya tadi kita juga bisa ini ya, mengganti ukurannya, misalkan kita buat 50 juga. Nah, jadi kita bisa memasukkan sudut dan juga memasukkan sudut dan juga memasukkan ukuran ya teman-teman. Oke, kita sudah belajar untuk line. Kemudian untuk polyline ini adalah sebuah sebuah garis lengkung ya. Jika kita menginginkan sebuah garis selengkung, kita bisa menggunakan polyline. Oh, bukan garis lengkung ya teman-teman. Polyline itu garis yang nyambung ya teman-teman. Misalkan kayak gini. Nah, ini dia akan menyambung jadi satu seperti ini. Kalau garis yang lurus itu spline. Kalau di sini ada nggak ya spline? Tidak ada teman-teman. Kalau di AutoCAD PC itu ada spline. Itu garis lengkung. Polyline itu jika kita ingin menggabungkan beberapa titik ya teman-teman, dan mengharapkan garisnya itu bisa nyambung. Misalkan kita punya garis kayak gini, kita anggap contoh aja ya teman-teman. Nah, pokoknya intinya kita punya misalkan 3 garis seperti ini. Kita ingin menghubungkan 3 garis ini dengan polyline misalkan. Kita bisa klik di sini misalkan sampai keluar hijau, kemudian kita tarik garis ke ujung satunya, kita klik, kemudian kita arahkan lagi kursornya ke garis yang lain sampai ketemu hijau, kita klik lagi,
kemudian kita arahkan kursor, kita klik, kemudian kita arahkan kursor lagi, kita klik, kemudian kita tutup di garis yang awal tadi, ini ya, garis awal. Nah, oke. Jadi garis yang kita buat tadi akan tersambung seperti ini. Nah, ini garis polyline. Oke, kita sudah belajar membuat garis line dan juga polyline. Kemudian selanjutnya kita akan membuat rectangle. Rectangle ini adalah membuat garis atau bangun datar berupa persegi atau persegi panjang, teman-teman. Kita klik seperti ini. Kemudian kita klik di bidang, kita arahkan ya sebelumnya. Kemudian kita klik di bidang tertentu. Kemudian kita tarik seperti ini. Misalkan kalau kita ingin memasukkan dimensi, kita bisa seperti ini, sebentar ya. Kita bisa memasukkan di sini, misalkan ini dimensinya misalkan 100 dikali dengan 50. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Ini akan memudahkan kita membuat garis atau persegi tanpa harus membuat line dengan menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Ini akan otomatis karena kita memasukkan tadi 100 kali 100 dan 50, jadi akan terbentuk bangun persegi panjang dengan ukuran 100 kali 50 ya teman-teman. Misalkan kita ingin membuat garis lagi persegi misalkan ya. Kita klik di salah satu tempat, kemudian kita tarik keluar, kita masukkan nilainya misalkan 50 kali 50, kemudian kita enter. Nah, akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita sudah melewati rectangle. Selanjutnya kita akan mencoba perintah arcs. Perintah arcs ini membuat lengkung seperti lengkung lingkaran. Misalkan bentar ya. Apakah konsepnya beda kayaknya dengan yang di PC untuk arts ini ya. Biasanya kalau arts itu ada beberapa pilihan. Kalau di PC, sebentar ini saya juga sambil nyari. Nah, arcs ini konsepnya adalah membuat lengkungan dengan 3 titik. 3 titik ya. Misalkan kita punya 3 titik ini di 1, 2, 3 ini ya. Kita akan coba buat arcs yang menghubungkan 3 titik itu. Apakah bisa ya? Kita coba. Kita tab, kita arahkan garis satunya sampai keluar hijau. Tab, kemudian satu lagi. Tab. Oke, akan jadi seperti ini ya teman-teman. Ini arcs. Ini arts.
Ya, fungsinya membuat garis lengkung teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah circle. Circle adalah membuat lingkaran ya teman-teman. Kalau circle kita klik, maka satuan yang ukuran yang diminta adalah jari-jari teman-teman. Jangan sampai teman-teman salah memasukkan ya. Misalkan jari-jarinya 16, kita tinggal masukkan 16. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian circle ini juga kita bisa memakai konsep 3P. Ini kita bisa menggunakan konsepnya hampir sama dengan Arts tadi, cuman ini nanti hasilnya adalah berupa lingkaran. Kita coba, kita klik kalau 3P ya. Sebentar, kita coba lagi circle 3P, kemudian kita klik. Ini kita arahkan dulu, kita klik, kemudian kita arahkan lagi. Nggak bisa. Harusnya kalau di AutoCAD di PC itu konsepnya hampir sama seperti itu ya teman-teman. Menghubungkan 3 garis sehingga menjadi lingkaran. Kita coba. Nah, jadi ya teman-teman. Kalau 3P itu tadi, kemudian kalau 2P itu cukup dengan 2 garis, maka dia akan menjadi 2 titik ya, maka dia akan menjadi lingkaran. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk Untuk selanjutnya ada circle, kemudian TTR atau tantan radius. Ini biasanya digunakan untuk membuat garis singgung antara 2 lingkaran. Ya, intinya garis singgung sih sebenarnya. Misalkan ini kita move dulu. Kita coba circle, kemudian TTR. Ini, kemudian kita klik garis kedua. Kemudian kita masukkan jari-jarinya, misalkan berapa ya? 100, bisa nggak 100? Nah, dia akan menyinggung 2 garis atau 2 lingkaran. Ini benar-benar sangat praktis sih. Jadi kita kalau ingin menyinggungkan 2 garis dengan 2 lingkaran dengan garis singgung seperti itu, kita hanya menggunakan tantan radius, sudah langsung menemukan titik tangan antara lingkaran 1 dan lingkaran kedua. Kita coba lagi, misalkan kita ini, kemudian tantan radius, kemudian lingkaran yang pertama, lingkaran yang kedua, kita arahkan dulu lingkaran yang kedua, kemudian kita masukkan
misalkan 500. Nah, kita trim. Nah, jadi ya teman-teman. Jadi ya seperti penjelasan itu tadi, untuk tantan radius adalah membuat garis yang menyinggung antara dua lingkaran. Pokoknya garis singgung lah intinya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Untuk kali ini kita sudah belajar menu dasar dari draw, mulai dari line garis lurus, polyline menggabungkan beberapa titik menjadi satu garis. Ini contohnya tadi, line ini contohnya. Kemudian rectangle membuat persegi atau persegi panjang, ini contohnya. Kemudian arcs, tadi contohnya saya hapus ya. Arcs ini membuat garis lengkung berdasarkan 3 titik. Kemudian circle terbagi jadi 3P, 2P dan juga TTR. 3P itu membuat lingkaran berdasarkan 3 titik, 2P membuat lingkaran berdasarkan 2 titik. Tantan radius adalah membuat lingkaran yang menyinggung 2 garis. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mumpung ini free, mungkin besok kita lanjutkan untuk pembahasan menu yang lain yang tersedia di AutoCAD ini. Kita akan membahas select ini ya. Ini adalah menu untuk atau toolbar untuk proses pengolahan garis nantinya, seperti erase, copy, move, scale, edit mtext, offset, rotate, mirror, join, explode, fillet, dan new block. Kita akan bahas besok ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.